Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan beribu-ribu nikmat. Jadi nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan ihsan. Salam salam mari kita curah limpahkan kepada kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga, sahabat dan kita diakui sebagai umat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menerangkan tentang memahami cara-cara dalam pemanfaatan sosial media untuk pendidikan dan pembelajaran baik dalam teknologi. Pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan juga perlu terus mengikuti perkembangan teknologi di era modern yang didominasi dengan teknologi digital dan media sosial. Penting bagi pendidik baik untuk memanfaatkan sarana ini sebagai alat yang efektif dalam pembelajaran. Untuk teknologi di dalam suatu pendidikan itu memang sangatlah penting, seperti contohnya untuk media seperti media yang kita ketahui yaitu YouTube. Nah, media YouTube itu sudah sangat berkembang di dalam dunia pendidikan baik, seperti tentang bagaimana cara mendidik siswa, terus tentang pembelajaran yang sudah disampaikan oleh atau dosen tersebut melalui media YouTube seperti itu. Terus pemanfaatan media digital dalam pembelajaran saat ini menjadi tuntutan yang tak terhindarkan sejalan dengan perkembangan dunia informasi teknologi. Eksplorasi sebagai media digital yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pembelajaran menjadi penting dilakukan oleh para tenaga pendidik. Terdapat berbagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk manfaat media sosial. Yang diantaranya membuat media sosial dapat digunakan untuk membentuk grup kecil yang memungkinkan para siswa untuk berdiskusi. Seperti halnya ketika contoh hal kecil ketika seorang wali kelas itu membentuk suatu grup. Nah, di situ grup sebenarnya harusnya grup tersebut dipakai untuk informasi, untuk memberikan suatu pembelajaran, hasil pembelajaran, terus hasil penilaian. Tapi yang kita ketahui, grup tersebut itu ternyata dibuat untuk informasi yang tidak terlalu penting, dan juga grup tersebut dibuat pemahamannya menjadi sampah dan tidak berguna karena sepi. Untuk permasalahan tersebut bisa menjadi acuan kita untuk membenarkan hal-hal yang perlu dikembangkan di dalam grup tersebut. Seperti halnya kita harus melakukan statement refleksi di dalam grup tersebut, terus mendiskusikan hasil pembelajaran hari ini atau untuk pembelajaran besok seperti apa, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang mengikuti akun pendidikan ya, berbagai sumber pembelajaran, berbagi sumber pembelajaran. Nah, berbagi sumber pembelajaran ya
link tersebut adalah untuk referensi murid-murid supaya bisa membaca. Biasanya link tersebut berisi tentang buku-buku atau sebagai berita atau sebagai referensi untuk murid-murid supaya bisa belajar dan bisa membaca yang sudah dibagikan oleh guru atau dosen tersebut. Tapi sayangnya itu tidak akan efektif karena kenapa? Rendahnya literasi di Indonesia. Untuk itu sebagai kita sebagai guru atau calon guru itu harus mengawasi terjadinya kesimpangan penggunaan media sosial. Harus diawasi terus. Jadi kalau misalnya kita memberikan sumber pembelajaran itu harus dibahas ketika kita menjadi waktu pembelajaran tersebut. Terus selanjutnya mengikuti akun pendidikan yang relevan. Mengikuti akun pendidikan yang relevan yang kita ketahui yaitu yang kita tahu itu ruang guru. Itu kan kita harus memasuki aksesnya, harus memasuki akun. Nah itu di situ banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali keterangan, banyak sekali penjelasan. Tapi siswa atau guru itu mengalami kendala, terutamanya dari kendala akses. Karena gini, di dalam ruang guru itu akses itu sangat terbatas, hanya bisa dimasuki oleh berapa ribu orang gitu, nggak nyampe jutaan orang. Jadi ketika kita memasuki itu pasti ada sedikit keeroran di dalam akses tersebut. Itu yang menjadi kurangnya gitu di dalam akun tersebut. Terus ada banyak akun media sosial yang mempostingkan konten pendidikan yang bernilai. Yang penting akun-akun ini dapat memberikan akses terhadap konten terbaru, saran dan strategi pembelajaran yang berguna. Ini biasanya kita mengikuti, contoh misalnya kita mengikuti akun YouTube ya Pak Wahyu, dosen bahasa Inggris. Di situ kita banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan tentang bahasa Inggris, tentang memahami bahasa Inggris seperti apa, tentang tapi itu aksesnya yang sangat tidak memungkinkan, itu sinyal terus kuota terbatas, terus masih banyak yang lainnya. Terus selanjutnya mengadakan live streaming atau webinar. Dengan menggunakan fitur streaming di media sosial pendidik dapat memberikan kuliah atau webinar langsung kepada siswa mereka. Biasanya seperti ini menyangkut tentang seminar digital. Seminar digital itu kita melalui seminar itu melalui Zoom atau Meet. Tapi kekurangan dari itu yaitu sinyal. Kecuali kalau misalnya kita di daerah-daerah kota itu pasti bagus sinyal. Tapi kalau misalnya orang tersebut di dalam pedesaan atau pelosok itu sangat sulit sekali sinyal. Jadi ini sebenarnya di Indonesia ini masih dalam perkembangan tahap persinyalan, dari mulai pembangunan tower-tower atau sebagainya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Cecep Abdulaziz. Taufik Abdillah, waktu dan tempat kami berserah.
bersifat tugas individu maupun kelompok yang dimana digunakan sebagai alat untuk mengembangkan konten pendidikan yang kreatif, inovatif, dan mandiri, seperti video pembelajaran dalam belajar, video edukasi, dan video yang lainnya. Yang selanjutnya menggunakan fitur polling dan quiz, contohnya seperti fitur quizzes yang ada di aplikasi. Dalam fitur media sosial ini untuk mengajak dan dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa atau mengetahui apa yang sudah kita tempuh sudah sampai mana. Jadi didasarkan oleh evaluasi pada diri kita sendiri bahwa kita sudah mencapai mana belajar kita. Yang selanjutnya berpartisipasi dalam komunitas. Maksud berpartisipasi dalam komunitas ini yaitu dalam pembelajaran online. Banyak grup atau komunitas yang aktif di media sosial. Pada komunitas ini menggunakan metode untuk berinteraksi dengan sesama pelajar, berbagi pemikiran, mendapatkan sumber daya. Nah, mungkin dari saya sekian. Lanjut materi selanjutnya yaitu Adela. Cecep. Untuk materi selanjutnya yaitu cara memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran siswa. Diantaranya ada aplikasi YouTube, email, dan yang lainnya. Para ahli pendidikan secara terus-menerus mencari pola pemikiran dan mencari jalan alternatif untuk mencapai sebuah pembelajaran atau proses pembelajaran yang berkualitas, di mana di zaman sekarang maupun di zaman yang akan mendatang, tentunya bagi seorang pendidik sangat diberikan tantangan terberat, yaitu di era digital dalam melakukan sebuah pendidikan atau proses pembelajaran. Saat ini media pembelajaran sudah mulai digunakan oleh para pendidik, yaitu untuk menopang atau menjadi sebuah support sistem dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Tentunya para pendidik juga harus bisa mengeluarkan ide atau inisiatif dalam sebuah pembelajaran. Tentunya dalam media pembelajaran terdapat banyak sekali yang dapat digunakan. Kita ambil contoh seperti aplikasi yaitu YouTube. Dengan adanya YouTube, para pendidik dapat melakukan sebuah pembelajaran yang secara biasanya dengan adanya YouTube tersebut, ketika guru memberikan tugas atau materi pembelajaran bisa dilakukan dengan aplikasi atau via YouTube. Dan yang selanjutnya yaitu via email atau email. Dengan adanya media atau aplikasi tersebut, guru dapat memberikan materi pembelajaran atau memberikan pengumuman kepada siswa, dan bisa juga diadakannya tempat untuk melakukan sebuah pertanyaan atau umpan balik. Mungkin
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu pendidikan. Dari tadi saya melihat beliau itu sudah sangat memahami semua materi ini. Mungkin tidak ada pertanyaan barangkali atau ada pertanyaan? Oh,
Tidak ada ternyata karena kalian belum Ada. memahami. Ada. Oh, silakan untuk yang ingin bertanya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adini Nur Saparina dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara meminimalisir penyalahgunaan sosial media dalam pendidikan, atau misalkan cara mengefisienkan penggunaan teknologi ketika digunakan dalam pendidikan. Contohnya misalkan ya, kita sebagai guru menggunakan Google Classroom atau Gmeet ketika kita belajar. Kan banyak ya tuh murid, guru-guru menerangkan muridnya malah nge-game. Karena apa? Karena di Zoom misalkan ya, pertemuan kelasnya itu bagaimana cara meminimalisirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan saudari Andini, dari mana beliau mengatakan bahwasanya bagaimana cara meminimalisir terjadinya penyalahgunaan teknologi, seperti hal contohnya Zoom atau Meet. Untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan, kita sudah memahami bahwa penyelewengan tersebut di dalam Gmeet atau Zoom itu terjadi ketika kameranya mati atau mikrofonnya mati, terus muridnya tidak ada, tidak stay di HP tersebut, muridnya entah kemana atau mahasiswanya entah kemana, seperti itu. Untuk meminimalisir hal tersebut, guru itu harus harus kolaborasi atau bekerja sama sama orang tua murid. Jadi sebelum guru tersebut mengatakan mau melakukan Zoom atau ini pada murid tersebut, guru harus menyampaikan kepada orang tua tersebut untuk mengawasi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kalau misalnya anak-anak tersebut di asrama, di pesantren, itu kita bisa kolaborasi kepada asatid jika asatid tersebut stay atau diam di asrama. Tapi kalau misalnya tidak tinggal di dalam asrama, kita bisa meminta bantuan atau kolaborasi kepada pengurus, terutama ROI, terus dan lain-lain sebagainya. Kalau di kosan, gimana? Di kosan. Ya. Nah, tapi untuk masalah murid tersebut di kosan atau di mana itu sangatlah susah ketika ada temannya. Tapi kan ini kan kita membahas meminimalisir, berarti bukan sepenuhnya 100% bisa dilakukan. Nah, itu secara meminimalisir kita berkolaborasi, bekerja sama antara orang tua atau pengurus atau ustadz begitu. Siap. Paham?